Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ardira Yolandita. Aku dari Prodi PTI. Hari ini aku akan menonton sidang kakak tingkat aku. Aku hari ini ada di ruangan L309. Saksikan terus ya. Guys, hari ini aku mau ke lantai 3-nya dulu ya. Sekarang aku udah masuk ke ruangan. Lu nunggu di bawah berarti? Ada apa sama guys? Untuk pelaksanaan ujian komprehensif sesi ini, maka pelaksanaan sidang bisa dilaksanakan. Kita berharap pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik. Mari kita awali dengan berdoa, beragama, dan pekerjaan kita masing-masing. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Internal berbasis web menggunakan metode waterfall pada PT Gaji Tunggal Tbk. Di mana dalam penyusunan skripsi ini saya dibimbing oleh pembimbing 1 yaitu Bapak Sugeng M. Santoso M.Com dan pembimbing 2 yaitu Bapak Zul Friandi S.Com MM. Baik, langsung saja pada poin pertama yaitu latar belakang. Di mana yang latar belakangi penelitian saya ini yaitu di PT Gaji Tunggal Tbk, di mana merupakan salah satu perusahaan manufaktur ban di Indonesia yang dimana saat ini sistem memo internal pada PT Gaji Tunggal Tbk itu masih menggunakan Microsoft Word atau manual dengan proses yang berbeda, yaitu di mana staff general service akan membuat demo dari Microsoft Word, nanti diberikan kepada staff general affair untuk mengecek barang, dan nanti general affair akan memberikan kepada bagian gudang. Nah, dengan proses tersebut itu memakan waktu yang lama untuk melakukan tindakan selanjutnya dan terjadi kesalahan dalam pencatatan data. Maka dari itu pengelolaan memo internal. Yang kedua, apa kendala yang dihadapi pada sistem yang sedang berjalan saat ini pada memo internal di PT Gaji Tunggal Tbk. Dan yang ketiga, bagaimana pengembangan sistem informasi memo internal untuk mengatasi masalah yang terjadi pada PT Gaji Tunggal Tbk. Lalu untuk tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu mengetahui dan menganalisis sistem informasi pengelolaan data memo internal yang sedang berjalan saat ini pada PT Gaji Tunggal Tbk. Tujuan yang kedua yaitu mengetahui kendala yang terjadi saat ini di PT Gaji Tunggal, dan yang terakhir mengembangkan sistem informasi memo internal pada PT Gaji Tunggal. Lalu ada manfaat penelitian, ini ada 3. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja sistem informasi pengelolaan memo internal pada PT Gaji Tunggal Tbk. Yang kedua, mengatasi kendala yang terjadi pada PT Gaji Tunggal Tbk. Dan yang ketiga, mengembangkan sistem informasi memo internal untuk mengatasi kendala yang ada pada PT Gaji Tunggal Tbk. Lalu ada ruang lingkup, di mana di ruang lingkup ini saya membatasi penelitian ini mulai dari proses pencatatan data transaksi barang, pencatatan data menerima barang, sampai dengan pengembangan proses laporan memo internal yang hanya diperuntukkan di gudang ban plan D di PT Gaji Tunggal Tbk. Lalu untuk metode yang keempat ada pengujian testing, dan yang terakhir ada pemeliharaan maintenance. Lalu selanjutnya metode pengujiannya di sini yaitu UAT atau User Acceptance Testing, di mana User Acceptance Testing ini merupakan metode pengujian software untuk memastikan produk yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan end user. Lalu untuk hasil penelitian, di sini hasil penelitian perencanaan sistem atau program yang saya gunakan menggunakan Word. Ini berupa screenshot sistem saya. Lalu untuk kesimpulannya ada 3. Yang pertama yaitu sistem memo internal yang berjalan saat ini pada PT Gaji Tunggal Tbk masih belum optimal, karena masih dilakukan secara sendiri terkonsentrasi yaitu menggunakan Microsoft Word. Dan yang kedua, kendala yang dihadapi pada sistem memo internal itu terdiri dari proses berbeda, di mana staff GS atau general service akan membuat memo internal yang akan diberikan kepada staff GA, kemudian staff GA akan memberikan memo internal kepada staff gudang, dengan 2 proses berbeda menyebabkan penelitian ini itu apa? Pertama, penelitian ini di sana tuh masih untuk membuat memonya itu masih menggunakan manual di Microsoft Word, dan itu nanti diberikan kepada staff, kan yang membuat manual itu staff general service, lalu nanti diberikan kepada staff kabarnya atau tidak, lalu nanti akan diberikan kepada staff gudang, di mana itu melalui proses yang berbeda-beda dan membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu ini saya mengembangkan sistem tersebut menjadi dalam satu website, jadi sistemnya dalam satu website dan itu lebih ringkas. Masalah itu berdasarkan opini kamu atau berdasarkan permasalahan yang benar-benar ada di dalam? Iya, yang benar-benar
benar-benar ada di Sama wawancara langsung. Iya, langsung gimana. Oke, memo itu seperti apa sih maksudnya? Barang. Oke. Dalam sehari surat keluar masuk barang itu ada berapa? Di sini berdasarkan hasil wawancara kemarin, sebenarnya ini sistem memo internal di sana itu bersifat konfidensial atau rahasia ya Bu. Jadi Apa? Sorry. bersifat konfidensial atau rahasia. konfidensial. Ya. Nah, saya sudah mewawancarai, tetapi hanya diberi jawaban dalam sebulan itu bisa dihitung 5 kali, tetapi dalam setiap tahunnya itu akan selalu ada permintaan permohonan barang, maka dari itu dibutuhkan sistem ini. Dalam sebulan 5. Iya, kayak permohonan barang ini kan kayak dari Kapolsek gitu-gitu ya Bu. Ini kan di Gaji Tunggal Ban ya Bu, permohonan ban. Nah, kadang dalam suatu bulan itu nanti misalkan di awal bulan dia mau minta permohonan ban, nanti ada lagi di akhir bulan gitu Bu. Jadi dia meminta prosesnya jadi seperti satu gitu. Oke, kamu tahu tahapan penelitian kan ya? Penelitian itu akan diawali dari apa? Dari kumpulan data. Kumpulan data. Data basic aja kamu nggak tahu. Surat keluar masuk barangnya berapa dalam sehari. Sebenarnya Bu, saya kan magang di sana. Saya juga sudah menanya sama stakeholder saya. Tapi itu Bu bersifat confidential, saya nggak boleh dikasih tahu. Hanya angka, bukan Iya. bentuk surat atau jenis surat atau isi surat. Kalau isi surat, ya itu benar konfidensial gitu ya. Jadi sesuatu yang rahasia. Ini saya cuma bilang, kalau kamu observasi, kamu harus punya data. Ya, kalau kamu penelitian kamu harus diawali dari data. Kalau kamu melakukan penelitian tapi melangkahi pengumpulan data itu hanya disebut sebagai opini kamu saja. Dari tadi saya mendengar jawaban kamu terdengar seperti opini, lebih terdengar seperti opini. Ya, jadi di dalam permasalahan ini, ya, di dalam pendahuluan dan latar belakang kamu itu belum valid permasalahan yang kamu buat atau sebagian dari penelitian kamu. Ya, jadi saran saya, tadi kan saya juga kaget ketika kamu bilang dalam sebulan cuma 5 gitu, sedangkan kamu buat sistem yang sangat bagus misalnya, ini kan bagus ya, berbentuk web gitu ya. Kalaupun dipakai itu biaya maintenance-nya lebih mahal dibandingkan kamu menggunakan Word. Kalau memo internal kan, itu sampelnya kecil. Nah, sama bikin penelitian yang begitu tua. Tapi hasilnya juga masih pakai kertas-kertas. Ya. Nah, itu kan sebenarnya teknologi yang canggih itu kan menghindari itu untuk penghematan secara nggak ada pakai kertas-kertas ya. Kalau udah web ya semuanya ada itu ya, menggunakan IT yang canggih. Kayaknya penelitiannya juga sia-sia, apalagi kalau cuma 5. Sayang sekali. Ya. Nah, kita mulai dari abstraknya juga perlu direvisi ya. Nah, kemudian kita ke kata pengantar. Nah, kata pengantar di sini ya, ini dipisahkan antara ucapan terima kasih kepada Tuhan sama yang diciptakannya ya, sama. Jadi ya, puji syukur udah ada di atas. Nah, di sini masih ada satu ya. Kesannya ini kan dari turun ya. Jadi ini satu ini langsung pada Bapak Rektor aja ya. Jadi harus Allah Subhanahu wa Ta'ala harus di atas ya. Di bab 1 dan di bab 1. Jadi pokok permasalahan adalah
rumusan masalah. Oh ya, di bab 1 ini kalau ada judul itu tulisannya supaya direvisi menyatu aja ya, nggak usah dibuat ya. Ini menyatu aja dengan kalimat ya, yang lain-lainnya. Kemudian rumusan masalah, apa kaitan rumusan masalah dengan kesimpulan? Ada nggak kaitan? Ada nggak sama? Apa? Kesimpulan itu kan jawaban dari rumusan yang lain. Harus terjawab ya rumusan masalah di situ. Itu kan berupa pertanyaan-pertanyaan. Nah semua ini harus terjawab dalam kesimpulan. Sudah terjawab? Sudah. Sudah. Oke. Dicek ya. Oke. Kenapa di sini ruang lingkup itu harus dibatasi? Karena jika tidak terbatas nanti bisa kemana-mana gitu. Jadi hanya Buat memang kemana-mana. jadi hanya di satu lingkup itu aja. GA, nanti staf GA, udah approve staf GA memberikan kepada staf gudang. Nah itu kan bawa-bawa kayak gini, maksudnya dari staf GS memberi memo nanti diberikan staf GA, nanti GA mengajukan kepada HOD-nya, nanti baru ke gudang. Nah itu saya membuat di website jadi satu terintegrasi. Itu yang Anda jelaskan itu masalah atau sebuah kondisi ya? Yang saya tanya itu masalah. Masalah. Jadi sehingga kita bisa memeriksa masalahnya A, benar tidak permasalahan A ini dengan cara membangun sistem yang Anda lakukan itu, masalah A itu berpulang atau bahkan hilang. Itu yang saya tanya. Yang Anda sebutkan itu bukan sebuah masalah. Saya belum makan, itu masalah bukan? Bukan. Karena saya itu belum makan, nggak lapar juga, nggak lemes juga gitu. Lain cerita kalau yang kamu jelaskan itu kamu sampaikan akibatnya, misalnya proses approval memo ini dari tahap pertama sampai terakhir itu memerlukan waktu lebih kurang 15 menit. Kalau Anda sampai itu masalah. Sehingga kita mau cek di program Anda itu berapa lama? Mungkin cuma 2 menit gitu ya. Mungkin. Nah itu contohnya. Ada yang lain nggak? Masalah apa? Sehingga saya bisa uji. Apa? Si yang membutuhkan waktu lama untuk sampai ke Ya udah, itu kan udah saya dengerin. Masalah yang lain? Ini kalau sama ini sih Pak, data penerimanya kurang lengkap, kurang detail. Kurang detail. Nama penerimanya. Ya kurang detail saja. Ya itu yang tadi gua sampaikan. Terus sampaikan sebenarnya ya jangan buat masalah, sebenarnya begitu sih. Ya jangan membuat masalah sendiri gitu. Seharusnya demikian. Jadi permasalahan itu real di lapangan. Kemudian kita sebagai orang yang ahli di bidang komputer, let's say kita akan pecahkan permasalahan itu, akan kita kurangi permasalahan itu dengan cara mengembangkan sistem. Begitu mesti. Yang harus dilakukan. Misalnya kontrol yang lemah. Karena begini, ya makanya saya buat sistemnya pada kontrol itu. Sebenarnya di final eliminasi ini kan kayak berdasarkan dari analisis kebutuhan yang kami. Jadi final eliminasi ini bentuk akhir dari tahapan yang telah kan udah wawancara gitu ya Pak, udah apa saja yang dibutuhkan gitu. Nah di final eliminasi ini nanti sistem yang akan dibuat itu harus ada gitu kan, udah tertulisnya di final eliminasi. Lalu untuk di use case diagram itu, use case diagram ini itu sebagai perancangan sistem kayak sebagai ini Pak. Jadi bagaimana sih nanti sistemnya kayak gambaran sebelum sistemnya terbuat. Ya, seharusnya Anda membuat use case itu memperhatikan elisitasi final kan? Iya. Terus kenapa nggak diperhatikan? Iya kan? Use case gitu. Karena use case itu adalah model begitu kan. Kalau ini dia user requirement.
User requirement harus dibuat modelnya dalam bentuk use case misalnya. Coba saya uji. Oke, siapa sih ini? Sebenarnya pasti tadi sebenarnya Bu Dr. Ham sudah identifikasi Anda salah kayak melakukan wawancara ini seperti wawancara yang terhadap orang yang ngerti banget, memiliki fitur frame. Itu bukan orang sembarang. Kayaknya Anda yang membuat ini. Ya, Anda yang membuatnya. Final licitasi ini bukan stakeholder. Iya, jadi saya sudah wawancara, terus saya bilang stakeholder ini untuk administrasi gitu. Ya, tapi dia sampai dia bilang memiliki fitur frame, itu orang teknis banget. Dan cerita kalau dia membuat di sana apa? Nah, kayak saya memiliki fitur pencarian laporan, ya mungkin dia nggak sebut fitur ya, memiliki fungsi pencarian laporan. Gitu. Oke, saya cek. Memiliki laporan data transaksi, coba programnya. So, mana laporan? Laporan transaksi. Laporan data transaksi. Laporan data transaksi. Terus bawah. Mana judulnya yang menyatakan itu laporan? Kalau judul itu tercetak laporan itu? Enggak. Mana boleh? Oke, coba agak besar saya nggak kelihatan itu. Bisa nggak bisa? Itu tanggal berapa sampai tanggal berapa? Periodenya? Nggak ada. Ada untuk mau nge-print periode Ya. tanggal ada Pak. Sini. Nah itu maksudnya mandatori loh. Itu tapi yang nggak mandatori. Tahu mandatori? Iya Pak. Harus ditentukan kan? Tapi yang itu enggak. Pas sampai tanggal berapa itu mandatori atau tidak? Ya, itu punya itu enggak. Kalau punya M-Banking dia mesti tahu kapan laporan mau dibikin. Kita bilangin tanggal 1 sampai tanggal 5 baru bisa muncul laporannya. Kalau kita nggak tentukan, nggak muncul laporannya. Nah itu namanya mandatori, punya itu salah. Itu buktinya tuh. Lalu kamu cetak, nggak ada tanggalnya tanggal berapa, cetak kan? Dari transaksi. Nah iya itu penentuan itu dari tanggal berapa itu harus ditentukan nih. Sampai tanggal berapa itu harus diisi, baru bisa. Oh, jadi diisi sendiri kayak misalkan mau lihat laporan dari tanggal hari ini aja gitu Pak. Ya, oke, Anda belum paham juga, lewatin aja. Data transaksi, kemudian menghapus, menambahkan data. Laporannya cuma transaksi doang, walaupun tadi sudah disampaikan nggak ini. Oke, sekarang saya masuk ke teknis. Ini tuh sebagai ini Pak kayak urutan di sini apa? Apa? Di ini. Ya, di bukan nomor ini. Kalau itu bukan ini, bukan ID, itu nomor urut atau nomor record. Iya Pak, di sini. Lah, kamu salah. Ini kamu bilangin ID transaksi, sama kayak name. Name itu kan bukan nomor urut. Nomor urutnya 1, 2, 3, 4. Di kelas ya ada 35. Nomor urutnya 1 sampai 35. Itu nomor record namanya. Tapi kalau name kan unik sifatnya. Tuh, salah. Nomor internal Nah, memonya. Nanti itu juga membuktikan bahwa apa yang Anda buat rancangannya, programmu juga nggak mau lihat. Mungkin nama penamaan saya kan ada yang salah. Enggak, saya nggak tahu siapa yang salah. Tapi prinsipnya itu keliru. Kalau bikin rumah mirip kayak gini. Anda sebagai mau yang punya rumah, pesan gambar rumah ke arsitektur, udah dibuat, bayar 150 juta, kasih ke pemborong. Pemborongnya itu tutup gambar itu, dia bikin sendiri rumahnya, jadi rumahnya. Kamu terima nggak rumah kira-kira? Kamu terima nggak? Enggak lah, ini sama kayak program itu. Kamu udah buat begini rancangan logical basis datanya. Ini secara fisikal. Programmermu nggak mau lihat, dia bikin sendiri. Dia nggak nyambung. Sama kan misalnya analogi apa? Anda mau bikin baju, diukur kan? Bahunya berapa, gitu, tangannya panjangnya berapa, kantongnya berapa, gitu kan? Warnanya pun dikasih tahu, tadi warna udah berubah, benar misalnya. Terus tukang jahitnya itu nggak mau lihat ukuran itu, gambarnya mau lihat, warnanya nggak mau lihat, bikin sendiri. Waktu fitting sekalian sesi kedua yaitu tanya jawab sudah kita laksanakan secara bersama dan penguji telah bisa memberikan penilaian.
Namun sebelum sesi ini saya tutup secara resmi, beberapa hal yang saya sampaikan sebagai berikut, bahwa jika Anda dinyatakan sudah keluar dari sini, maka nilai akan bisa dilihat secara online di portal Panitia Aceh setelah Dewan Penguji melakukan finalisasi terhadap nilai tersebut. Kemudian bila lulus, maka diwajibkan untuk menyelesaikan revisi berdasarkan rekomendasi dari Dewan Penguji paling lambat 10 hari sejak hari ini. Dan yang terakhir, jika dinyatakan lulus, Anda diwajibkan untuk segera menyelesaikan administrasi untuk persiapan yudisium, di antaranya bebas perpustakaan, data-data terlisium di RPU, termasuk biaya wisuda. Akhirnya tepat pada pukul 15 lewat 45 menit waktu Indonesia bagian Barat, seizin Dewan Penguji saya hormati, sidang sesi ini saya tutup secara resmi. Terima kasih. Guys, jadi aku udah selesai mulai sidangnya. Jadi tadi itu benar-benar harus memahami materi banget. Tapi kakak tingkat saya bisa menjawab semuanya, walaupun masih ada jeda-jeda dikit. Saya sudah minta tanda tangannya. Jadi udah selesai hari ini. Dah.